Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Nah, untuk kali ini Pak Eko akan melanjutkan materi pembelajaran kelas 1B. Halo anak-anak yang berbahagia, kita lanjutkan materi kelas 1. Kali ini adalah tentang bab 4, bersih itu sehat. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita lanjutkan. Mengenal kebersihan. Bersih artinya suci dari hadas dan najis ya anak-anak. Ada sebuah hadis mengatakan an-nadhafatu minal iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Bersuci dalam Islam disebut toharoh. Atau bisa kita balik, toharoh disebut dengan bersuci. Selanjutnya kita mengenal toharoh. Bersuci artinya menghilangkan hadas dan najis. Hadas adalah keadaan yang tidak suci, sedangkan najis adalah kotoran yang menyebabkan kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya hadas apa? Yaitu ketika anak-anak kentut, itu artinya berarti anak-anak berhadas, sehingga harus wudu ketika mau sholat itu ya. Nah, sedangkan najis apa? Najis itu ya kotoran yang melekat ya. Contohnya kotoran-kotoran binatang itu disebut dengan najis. Selanjutnya kita akan mengenal najis. Satu, najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi yang hanya minum ASI. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Contohnya air kencing orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa kencing, termasuk anak-anak sekalian, itu cara mensucikannya yaitu dengan disiram pakai air sampai warna, bau dan rasanya hilang. Kemudian yang ketiga adalah najis mughaladhah atau disebut dengan najis berat. Cara contohnya yaitu ketika anak-anak menyentuh babi atau anjing, atau juga ketika terkena air liur anjing secara sengaja atau tidak sengaja. Cara mensucikannya yaitu disiram dengan air sebanyak 7 kali dengan dicampur tanah. Juga ada yang yaitu menjelaskan dicuci dengan air 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Nah, selanjutnya alat untuk bersuci itu apa saja? Satu, anak-anak bisa menggunakan air. Lah, air itu bermacam-macam. Ada air sumur, ada air hujan, ada air sungai, ada air danau. Dan itu semua adalah boleh untuk berwudu. Atau juga dengan debu, atau disebut pada saat itu tayamum selain wudu ya. Jadi bersuci dengan debu itu disebut tayamum. Kemudian boleh dengan batu, tisu, kayu ataupun kertas. Yang tentunya semua itu termasuk benda-benda yang suci dari najis. Nah, demikian anak-anak, kita lanjutkan yang berikutnya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.